Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindala Putri. Saya kelas 1B Ilmu Komunikasi. Saya diberi tugas oleh Bu Putri mata kuliah pengantar sosiologi. Saya akan menjelaskan dari bab 1 sampai bab 9. Oke, ke bab 1 tentang sosiologi. Apa itu sosiologi? Sosiologi menurut bahasa Latin socio yang artinya kawan, dan menurut Yunani logos yang artinya kata dan berbicara. Sosio menurut Auguste Comte adalah suatu disiplin yang bersifat positif yang mempelajari gejala-gejala pada masyarakat yang didasarkan oleh pemikiran yang bersifat rasional. Ciri-cirinya itu terbagi menjadi 4. Sosio bersifat empiris adalah ilmu pengetahuan yang didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat. Sosio bersifat teoritis adalah ilmu pengetahuan yang selalu berusaha untuk menyusun abstrak dan hasil observasi. Sosio bersifat kumulatif adalah teori sosial yang dibentuk pada dasar teori yang sudah ada dalam arti perbaiki, memperluas, dan memperhalus teori yang lama. Sosio bersifat non-etis adalah persoalkan bukanlah baik buruknya fakta tertentu. Ada beberapa metode yang harus kalian ketahui. Kualitatif tidak bisa diukur oleh angka, tapi nyata dalam masyarakat. Metode histori dan metode komparatif. Kuantitatif bisa diukur dengan angka menggunakan skala indeks label. Metode statistik. Dedukatif berdasarkan hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik ke hal yang lebih khusus. Induktif berdasarkan hal-hal yang khusus kemudian diambil generalisasinya. Oke, ke bab 2. Integrasi sosial. Integrasi sosial adalah hubungan yang dinamis menyangkut hubungan antar kelompok maupun antar individu dengan kelompok. Apa saja bentuk integrasi sosial dalam proses asosiatif dan proses dedukatif? Asosiatif terbagi menjadi 3. Kerjasama. Kerjasama adalah timbulnya orang yang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama. Contohnya ikut kerjasama, ikut gotong royong dalam kegiatan. Akomodasi artinya adanya suatu keseimbangan dalam kaitannya dengan norma sosial dan nilai sosial yang berlaku pada masyarakat. Contohnya penyelesaian PHK karyawan. Asimilasi adalah proses yang muncul dari masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda. Contohnya masuknya budaya dangdut karena adanya pengaruh musik Melayu dan India. Disosiatif terbagi menjadi 2. Persaingan adalah proses sosial ketika individu dan kelompok berusaha mengalahkan pihak lain untuk meraih keuntungan tanpa ancaman. Contohnya kayak siswa bersaing dengan teman-temannya untuk mendapatkan prestasi. Kontraversi adalah proses persaingan dan pertikaian yang ditandai oleh gejala ketidaksamaan mengenai pribadi seorang atau tidak suka yang disembunyikan terhadap pribadi seorang. Contohnya tuh kayak mahasiswa tidak setuju dengan kebijakan pemerintah dan akhirnya berdemo. Bab 3. Apa itu kelompok sosial? Kelompok sosial adalah kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan anggotanya dan saling berinteraksi. Ada beberapa tipe kelompok sosial. Klasifikasi tipe kelompok sosial adalah berlangsungnya suatu kepentingan untuk ukuran lain suatu kerumunan itu kelompoknya yang hidupnya sementara karena kepentingannya pun tidak berlangsung lama.
kelompok sosio dipandang saat individu adalah terbentuknya kelompok sosial ini biasa didasarkan oleh kerabat, usia, jenis kelamin. In-group adalah kelompok sosial di mana beridentifikasikan diri sendiri. Out-group adalah kelompok yang bermakna setiap individu menjalankan kehidupan dengan sukarela. Kelompok primer adalah kelompok sosial yang paling sederhana, di mana anggotanya saling mengenal, yang namanya adanya kerjasama erat. Contohnya itu kayak keluarga. Kelompok sekunder adalah kelompok yang terdiri banyaknya orang yang sifat hubungannya tidak didasarkan pengenalan secara pribadi atau langgeng. Contohnya hubungan kontrak jual beli. Paguyuban adalah bentuk kehidupan berdasarkan anggota diikat oleh hubungan batin yang murni. Contohnya tuh kayak keluarga dan kerabat. Patembayan adalah ikatan lahir bersifat pokoknya biasanya untuk jangka waktu yang lama. Contohnya ikatan perdagangan. Formal group adalah kelompok yang mempunyai peraturan tegas dan sengaja anggotanya untuk mengatur hubungan antar sesama. Contohnya kayak organisasi. In-group adalah tidak punya struktur dan organisasi tertentu yang pasti. Kelompok tersebut karena bertemuan berkali-kali memiliki kepentingan dan pengalaman yang sama. Contohnya kayak klik. Membership suatu kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompoknya. Referensi grup adalah kelompok sosial yang mengacu pada seorang bukan anggota tersebut membentuk pribadi dan perilakunya. Kelompok okupasional adalah kelompok yang muncul karena semakin memudarnya fungsi kerabatan. Kelompok ini timbulnya anggota memiliki pekerjaan sejenisnya. Contohnya kayak kelompok profesi. Kelompok volunteer adalah kelompok orang yang memiliki kepentingan sama, tidak dapat perhatian masyarakat. Contohnya kelompok pecinta alam. Bab 4 menjelaskan tentang kebudayaan. Kebudayaan menurut bahasa budaya artinya bentuk, jamak budhi artinya budi atau akal. Kebudayaan menurut istilah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, adat istiadat, kemampuan kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Ada beberapa unsur pokoknya. Alat teknologi adalah sarana menyediakan barang-barang yang dibutuhkan bagi masyarakat. Salah satunya perkembangan zaman sekarang. Contohnya tuh HP. Sistem ekonomi, suatu unsur ekonomi yang saling berhubungan dalam kerja untuk memecahkan masalah ekonomi. Contohnya sistem ekonomi tradisional, sistem pencampuran. Lanjut ke bab 5 tentang lembaga sosial. Lembaga sosial menurut Koetjaraningrat adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang bersifat kepada aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan manusia. Ada beberapa ciri mengenai lembaga sosialnya. Suatu tingkat kecelakaan tertentu adalah ciri semua lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan mempunyai sifat satu dan beberapa tujuan tertentu. Analisis secara histori tujuannya meneliti secara sejarah timbul dan berkembangnya suatu lembaga masyarakat tertentu. Analisis secara komparatif tujuannya menelaah suatu lembaga masyarakat tertentu dalam berbagai masyarakat berlainan.
Analisis secara fungsional, tujuannya lembaga kemasyarakatan dapat pula diselidiki dengan jalan menganalisa hubungan antar lembaga tersebut. Bab 6 itu tentang stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial menurut Cuber adalah pola yang ditempatkan di atas kategori dari hak yang berbeda. Ada dua macam kedudukan dikembangkan dalam masyarakat. Cat status, kedudukan seorang dalam masyarakat tanpa memerhatikan perbedaan rohani dan kemampuan. Flat status, kedudukan yang dicapai oleh seorang dengan usaha yang disengaja. Lanjut ke bab 7 tentang kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan. Kekuasaan menurut Max Weber adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk memaksa kehendaknya pada orang lain. Ada beberapa unsur kekuasaan. Rasa takut. Perasaan takut kepada seorang atau kelompok menimbulkan kepatuhan terhadap kemauan dan tindakan tersebut. Rasa cinta. Perasaan cinta atau dia rela berkorban untuk kita. Kepercayaan pada yang bila dia selalu berperilaku baik dan menaruh kepercayaan. Contohnya tuh kayak kita menaruh kepercayaan sahabat kita untuk bercerita. Terus pemujaan, perasaan menghambatnya diri kepada seseorang yang dilakukan orang tersebut. Wewenang adalah hal yang dapat pada seseorang, sekelompok orang yang telah mendapatkan pengakuan masyarakat sehingga kekuasaan menjadi wewenang. Ada beberapa bentuk wewenangnya. Karismatik, berdasarkan pada karismatik, kemampuan khusus yang ada pada dalam diri seorang, tradisional dimiliki oleh seorang maupun kelompok yang sudah orang lama atau memiliki kekuasaan. Rasional, bersifat pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat berdasarkan sistem hukum pada tradisi, agama, dan faktor lain. Kepemimpinan adalah seorang yang mempengaruhi orang lain sehingga bertingkah laku yang dikehendaki oleh orang pemimpin tersebut. Beberapa sifat kepemimpinan. Bersifat langsung, kepemimpinan yang diwakilkan atau diwujudkan kepada seorang yang memimpin kegiatan orang lain. Bersifat tidak langsung, melalui perantara objek tertentu. Bersifat resmi, mengacu pada landasan-landasan yang resmi. Bersifat tidak resmi didasarkan atas pengakuan dan kepercayaan masyarakat. Bab 8 tentang perubahan sosial. Perubahan sosial menurut Kingsley Davids adalah perubahan sosial yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Ada beberapa faktor pendorong jalannya perubahan sosial. Kontak dengan kebudayaan lain dari individu ke individu lain, dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Penduduk heterogen adalah masyarakat yang terdiri dari kelompok sosial yang mempunyai latar belakang kebudayaan, ras, ideologi berbeda-beda, dan seterusnya. Modernisasi menurut Skoll adalah proses penetapan ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam semua segi kehidupan untuk mencari staf hidup yang lebih baik. Ada syarat modernisasi, cara berpikir yang ilmiah, contohnya rasa ingin tahu yang tinggi, sistem administrasi yang baik, contohnya aturan tentang tata cara memberi pelayanan kepada masyarakat. Bab 9, masalah sosial. Masalah sosial adalah gejala yang tidak dikehendaki
ada beberapa masalah sosial kemiskinan sebagai sesuatu keadaan di mana seorang tidak sanggup memelihara diri sendiri sesuai dengan ukuran kelompoknya. Contohnya orang yang berpenghasilan di bawah UMR tinggal di Jakarta, menetap di Jakarta. Kejahatan perilaku, pelanggaran aturan hukum akibatnya dapat dijerat hukuman. Contohnya mencuri barang hak milik orang lain. Oke, sekian, terima kasih. Jika ada kekurangan, kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.